tadi ada teman-teman dari Berantas, Tenabang, ada Mas Dik Doang, ada Novia Kolojengking, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Jombang, macam-macam. Ibu-ibu, bapak-bapak ini dari kampung sini semua apa ada yang dari luar? Ada yang dari luar juga. Saya ingin kenalan karena nomor satu silaturahmi, tidak bisa orang berdakwah, tidak bisa orang bertabligh sebelum silaturahmi. Jadi asal silaturahminya jadi, dakwah gampang. Wong masing-masing udah tahu kok sebenarnya baik buruk. Oke, ini umumnya bapak-bapak profesinya atau kerjaannya apa bapak-bapak? Umumnya apa ini? Ada pegawai negeri, pegawai swasta, guru, tukang ojek, pedagang kecil menengah, pengusaha besar nggak ada ya? Apalagi lainnya, supir ada? Ya? Pengangguran tapi beranak terus. Kalau ibu-ibu ada yang kerja juga bantuin bapak-bapak. Apa bu? Guru, jualan jamu, jualan apa lagi bu? Alhamdulillah. Oke, boleh nanti kita belajar dikit-dikit mengenai profesi sebelum kita ngomong sama anak-anak. Kalau Rasulullah profesinya apa? Pedagang. Jadi sambil dakwah sambil dagang. Rasulullah berdagang itu sampai umur 40 tahun. Dia bukan hanya pedagang kecil, dia seorang direktur utama dari konglomerat kaya raya yang namanya Siti Khadijah. Itu pekerjaannya ekspor import. Direktur utamanya namanya Dr. Muhammad bin Abdullah. Gajinya sangat besar sehingga berani melamar Siti Khadijah. Tapi uangnya Rasulullah 100% tidak dipakai sendiri, tapi ditanamkan ke usaha-usaha kecil menengah, terutama di kota Madinah, karena dipersiapkan besok-besok kalau hijrah, gitu ya. Nah Rasulullah sendiri meskipun kaya raya, beliau hidup sangat sederhana. Rumahnya ukurannya panjang 4 meter 80 cm, lebarnya 4 meter 62 cm. Siapa yang rumahnya sama Rasulullah? Siapa yang rumahnya lebih besar dari Rasulullah? Semua. Yang lebih kecil tidak ada kan? Saya dulu alhamdulillah lebih dari 15 tahun saya hidup lebih sempit dari rumahnya Rasulullah, yaitu 4 kali 4 meter. Itu dengan 2 adik saya, istri saya, anak saya yang sekarang menjadi leto itu. Itu ya. Tapi it's okay, itu bukan kemelaratan, itu soal pilihan. Rasulullah juga orang yang disebut Al-Amin. Apa artinya? Bisa dipercaya. Kalau dalam bisnis disebut trusted. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu diukur terutama oleh masalah uang, betul enggak? Jadi asal titip uang sama Rasulullah, titip dagangan sama Rasulullah aman. Maka beliau disebut Al-Amin, bukan yang di Polda Metro Jaya. Oke? Tapi Al-Amin orang yang bisa dipercaya. Dan yang menjuluki Al-Amin orang Arab apa bukan? Yang menjuluki Al-Amin kepada Rasulullah justru adalah orang-orang non-Arab, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen di daerah di luar Saudi Arabia, yaitu di daerah, kalau sekarang daerah Syria, Basrah, dan lain-lain. Oke, sebelum, jadi Rasulullah profesinya apa bu? Nanti kita, itu setelah jadi Rasulullah udah beres, dia nggak perlu dagang lagi. Dan Rasulullah juga hidup milih miskin-miskin saja, tidak perlu kaya raya gitu ya. Tapi tidak berarti beliau nggak kaya, beliau kaya raya tapi duitnya ditanam, itu pun tanpa minta kembali. Jadi dihibahkan, diinfakkan. Lagi Kanjeng bisanya cuma infak ginian. Kalau suruh nginfakin duit, mereka sendiri nggak punya duit. Saya juga jadi malam hari ini, bapak-bapak, di sini tidak boleh dapat honor Kiai Kanjeng. Saya tidak boleh dapat honor, Mbak Fia tidak boleh dapat honor.
Kami mengharamkan honorarium. Kalau bergaul sama orang-orang, sesama orang kecil tidak boleh minta bayaran. Cuman wajib dikasih kopi sama teh, gitu ya. Tapi tidak boleh dapat honor. Dan saya kalau pengajian tidak boleh pasang tarif, tidak boleh, haram hukumnya. Dan jangan bertanya kepada sekretaris saya berapa tarifnya Cak Nun. Emang becak ada tarifnya. Saya tidak punya tarif. Itu terserah rasa syukurmu, oke? Tuh. Oke, anak-anak kecil, anak-anakku nanti dulu saya ingin bagi 3 dulu. Mulai ada kamera ke sebelah sini, grup 1. Kamera ke kamera yang sebelah sini, grup 2. Dari kamera sini ke sini, terlalu banyak. Pokoknya yang di depan saya grup 2, sebelah kiri saya grup 1, sebelah kanan saya grup 3. Supaya kita bersilaturahmi. Tirukan saya, grup 1. Alhamdulillah. Tirukan. Alhamdulillah. Lagi. Alhamdulillah. Grup 2. Wasyukrulillah. Lagi. Ketiga. Fokus, konsentrasi. Azka sholati wa salami li rasulillah. Mampus lo. Azka sholati wa salami li rasulillah. 3 kali. Azka sholati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah. Li Rasulillah. Azka sholati wa salami. Kata orang Jawa ojo dume. Ada rolling dalam situ, dalam birokrasi. Sekarang rolling. Alhamdulillah. Was mampus lo. Azka li Rasulillah. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Azka sholati wa salami li Rasulillah. Azka sekali lagi. Alhamdulillah. Mampus lu. Tiwa salami. Sholati wa salami li Rasulillah. Sebelum dilanjutkan, kita pahami dulu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Terus wasyukru, bukan wasyukur ya. Wasyukru, asyukru. Dan wa asyukur. Dan segala rasa syukur adalah milik Allah. Terus azka sholati. Sedalam-dalam semulia-mulia sholatku, sefusuk-fusuk sholatku, wasalami, dan permohonan keselamatanku untuk Rasulullah. Gitu ya, artinya saya minta nada. Sekarang kita bersilaturahmi bareng-bareng.